Ada apa? Ini sudah disampaikan. Pernyataan Nabi. Itu pernyataan apa? Yang lain? Hadis itu apa? Ada. Hadis apa? Sesuatu yang disampaikan kepada Nabi, baik melalui perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Bab 5. Pembagian hadis berdasarkan kuantitas dan kualitas. Kuantitas itu apa? Kuantitas kira-kira jumlah. Ini dibagi menjadi dua, apa? Mutawatir dan ahad. Karena mutawatir itu apa? Mutawatir, hadis yang mutawatir itu hadis yang seperti apa? Betul-betul yakin? Jadi gini, mutawatir itu kan misalkan ada hadis mutawatir. Kita kan tahu bahwa hadis yang mutawatir itu kan misalkan Kanjeng Nabi itu ngajar kepada sahabat. Namanya sahabat itu kan berarti sendiri, 2 orang, 3 orang atau banyak? Nabi ke sahabat. Biasanya sendiri apa banyak? Misalkan sampai diajar di kelas ini sendiri apa banyak? Banyak. Jadi Nabi itu sering memberikan pengajaran kepada sahabat itu yang apa itu? Yang diajarkan itu banyak kok. Banyak orang. Jumlah sahabat itu kan ini jumlahnya. Terus sahabat itu nanti kan rumahnya kan macam-macam, ada yang dekat, ada yang jauh. Ini juga mengajarkan lagi pada tabiin. Ini juga jumlahnya banyak. Seperti pengajian itu loh. Pengajian itu kan yang mendengarkan pasti banyak. Dari tabiin nanti ke siapa? Tabiin. Jadi ini kan tabiin itu nanti juga orang yang mengikuti. Jadi kan ada nabi, terus orang yang mengikuti nabi namanya sahabat. Orang yang mengikuti sahabat namanya tabiin. Orang yang mengikuti tabiin atau tabiat. Terus nanti ini sampai pada kita. Jadi misalkan gini, sampai sholat itu dari siapa? Sama sholat dulu, tahu sholat itu dari siapa juga? Dari orang tua, dari guru, dari siapa lagi? Maka dari itu, ini kan di atas kita itu sebenarnya ada guru. Guru itu pasti punya guru lagi. Nah ini bersambung sampai Kanjeng Nabi. Nah ini jumlahnya ini pasti ada. Ini yang dinamakan mutawatir. Jadi yang ngaji dengan Kanjeng Nabi itu juga sahabatnya jumlahnya banyak. Tapi yang ngaji dengan sahabat juga jumlahnya banyak. Guru kita ngaji dengan gurunya lagi itu juga jumlahnya banyak. Misalkan gini. Kalian mondok di sini, maka di Magelang. Itu kalau mondok itu biasanya sendiri atau banyak? Banyak. Terus ketika kalian sudah lulus, nanti kembali ke tempat masing-masing, juga buka pengajian, ngajar ngaji, ngajar baca Quran. Itu yang ngaji sedikit atau banyak? Banyak. Ya. Nah ini yang dinamakan mutawatir.
Terus yang namanya ahad itu apa? Ahad maknanya apa? Ahad apa? Ini mutawatir. Mutawatir itu berarti dari kita sampai guru terus naik ke atas lagi sampai kali Nabi itu melalui banyak orang dalam arti gini, kalian sholat misalkan sholat zuhur berapa rakaat? 4 ya, 4 rakaat. Orang Jawa Timur, orang Jakarta kalau sholat zuhur ya tetap 4 rakaat. Ada yang 5 atau 3. Ini contoh hadis mutawatir. Jadi antara yang kita ketahui dengan orang lain pun pastinya sama. Orang Indonesia dengan orang Malaysia, dengan orang Jepang, dan Islam pasti kalau sholat zuhur 4 rakaat. Itu berarti apa? Apa yang kita ketahui, berarti apa yang disampaikan guru kita, terus gurunya lagi, sampai tabiin, sampai sahabat, itu berarti yang disampaikan sama. Selanjutnya ada hadis berdasarkan kualitas itu ahad. Apa? Kira-kira itu apa? Secara jalur sama ya, gini ya. Cuman ahad itu biasanya misalkan ini jumlahnya 3 atau di sini ada yang 3. Dari misalkan gini, KJKP itu kan dalam perjalanan hidupnya itu kan nggak mesti dengan semua orang. Ada juga nanti misalkan ketika Kanjeng Nabi bersembunyi di gua menghindari kejaran dari orang kafir, itu kan hanya berdoa dengan siapa? Abu Bakar. Ada juga momen-momen Kanjeng Nabi itu hanya berpergian dengan 3 atau 4 orang. Nah, kadang juga ada guru kita yang ngajarnya itu hanya ngajar 2 atau 3 orang. Tidak mungkin ya. Jadi guru kita ngajar di rumah yang ngaji hanya 2 atau 3 orang. Nah dari jalur ini misalkan sahabat itu ngajar ke tabi'in itu hanya 3 orang. Misalkan dalam satu kampung yang Islam jumlahnya hanya 3. Nah ini dinamakan apa? Hadis ahad. Dari jalur-jalur yang kita lewati itu hanya ada salah satu yang jumlahnya 3. Jadi tidak banyak. Kalau mutawatir kan jelas semuanya jumlahnya banyak. Misalkan orang ikut pengajian itu kan tetap jumlahnya banyak, bisa dihitung. Tapi kalau ahad itu minimal 3. Hadis ahad itu dalam jalurnya itu misalkan di sahabat, di tabi'in atau tabi'in itu ada yang 3. Itu untuk hadis ahad. Ada pertanyaan? Kira-kira terkait dengan hadis berdasarkan kuantitas yang bisa kalian aplikasikan apa dalam kehidupan sehari-hari? Hadis itu apa? Secara bahasa artinya apa? Atau beri. Nah, kalau kalian dapat berita dari teman kalian, itu cara kalian memastikan berita itu benar gimana? Kira-kira gimana?
kualitas dari hadis itu kan nanti ada sini. Jadi kalau berdasarkan kuantitas, kalian bisa mencari tahu ke teman-teman kalian. Kira-kira benar tidak kalau bisa libur? Kalau mayoritas itu menyampaikan libur, berarti ada kemungkinan. Nah, tapi juga ada kemungkinan salah. Jadi misalkan teman-teman kalian termakan bahwa ada teman kalian yang iseng, kok bisa libur? Terus kalian tidak mencoba mencari informasi yang sebenarnya, terus itu kan libur, itu berarti apa ya? Kalian belum bisa mencari informasi yang benar. Setelah itu apa? Untuk hadis berdasarkan kualitas kan menurut apa itu satu mutawatir, yang kedua ahad. Terus dalam hadis ahad ini kan ada 3 bagiannya. Apa saja? Masyhur, aziz, dan baik. Jadi berdasarkan pembagian kuantitas ahad itu kan dibagi menjadi 3. Ada yang masyhur, aziz, dan baik. Masyhur itu kan gini. Contoh hadis yang masyhur itu ada hadis innamal a'malu binniyati. Kalian tahu? Segala sesuatu tergantung pada niat. Ini masyhur, hadisnya itu banyak orang yang sudah tahu. Jadi meskipun secara riwayat itu ada sahabat yang mengerti mendengar langsung dari Kanjeng Nabi hanya sedikit, tapi para tabi'in dan sahabat yang lain itu tahu hadis tersebut. Jadi hadis yang diketahui banyak orang itu namanya hadis masyhur, meskipun secara riwayat ada jalur yang hanya sedikit. Terus ada hadis aziz. Aziz itu apa? Contohnya sampean. Aziz itu kalau ini masyhur terkenal, yang ini termasuk langka. Langka itu berarti jarang diketahui. Apalagi kalian yang biasa terjun belajar hadis saja belum tentu tahu, apalagi yang tidak belajar. Jadi hadis aziz adalah hadis yang langka, ada sedikit orang yang tahu. Terus baik hadis yang asing, baik itu lemah. Jadi kualitas hadisnya itu lemah. Jadi hadis dhaif ini itu sebisa mungkin tidak dijadikan sebagai dasar atau rujukan. Jadi dasar dalam agama Islam itu apa? Quran dan hadis. Kalau Quran kan jelas, semuanya itu jelas mutawatir. Quran baik di belahan dunia manapun, dengan di Indonesia, dengan mana itu tetap sama. Tapi kalau hadis itu pembagiannya ada yang mutawatir, ada yang ahad, atau ahad pasti menjadi masyhur, hadis kan baik. Sampai sini ada pertanyaan? Apa? Tidak ada? Yakin? Hadis ahad itu apa? Apa? Coba dibaca di sini. Belum mencapai tingkatan 15. Itu mutawatir.
sendirian atau apa? Sendiri lah. Sendiri. Sendiri ya. Harus berdasarkan kualitas. Ada yang pertama hadis sahih. Hadis sahih itu berarti yang seperti apa? Kalian pernah dengar ada sahih Bukhari, ada sahih Muslim. Berarti apa? Hadisnya berarti isinya semua sahih. Dalam arti tidak diragukan dalam baik periwayatan maupun sanad. Itu namanya hadis sahih. Sekarang saya ingin menanyakan, misalkan kalian tahu kitab itu ada apa aja? Kitab isinya kitab apa? Kitab itu kan ada isinya itu namanya matan. Terus ada yang meriwayatkan siapa? Orang yang meriwayatkan namanya rawi. Terus ada apa lagi? Ada matan, rawi, terus ada juga sanad. Misalkan gini, ada hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Terus kalau sanad itu berarti jalur yang dilalui. Misalkan gini, misalkan kalian belajar Quran dan hadis, misalkan dengan saya, terus saya pernah belajar dengan beliau Kiai Muhammad Kinanur Rahman Ansori, pengasuh di Payaman. Nanti beliau pernah belajar di Sarang dengan Kiai Maimun Hidayat. Nanti beliau Bang Maimun pernah ngaji lagi di Lirboyo. Itu sampai Kanjeng Nabi. Itu namanya sanad. Kira-kira kalian pernah enggak kalian ngaji, misalkan ngaji Quran atau ngaji hadis? Jadi sanad ini kan bisa berbeda. Sanad kalian belajar Quran dengan sanad kalian belajar fikih, atau sanad kalian dengan sanad teman kalian. Pernah tidak kira-kira kalian mencari tahu, oh saya ngaji fikih dengan siapa? Terus guru kita itu ngajinya dengan siapa? Sambung sampai dengan Nabi. Kira-kira pernah ada? Belum? Jadi besok kita di akhirat itu juga ditanyakan, sampai bisa sholat 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, kira-kira dari siapa? Terus kita dalam hal beribadah itu harus bergantung pada guru. Jadi guru kita nanti ya bergantung pada guru. Ibaratnya kan gini, Kanjeng Nabi sampai kita itu kan ibaratnya sebuah mata rantai, jadi saling bergantung. Ketika misalkan Kanjeng Nabi masuk surga, kita harapannya juga ikut masuk ke surga. Makanya ini juga penting kita tahu sanad. Dalam ngaji kita juga kita tahu ini yang meriwayatkan siapa. Kira-kira benar tidak? Misalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau jangan-jangan yang meriwayatkan itu bukan dari mazhab Syafi'i, tapi bisa jadi dari mazhab Hanafi atau mazhab yang lain. Bahkan bisa jadi ini bukan
untuk aliran fikih, tapi aliran sufi. Terus juga ada matan itu isi kita. Berarti isinya. Kalau kitabnya kitab nahwu, berarti isinya nahwu. Dan sampai kitab nahwu isinya fikih. Karena saya sering tanya, di pondok itu ngaji apa? Misalkan ngaji takrib, isinya apa? Isinya nggak tahu. Tahu nama kitabnya, isinya. Bahkan itu isinya alat. Alat itu kan nahwu. Tapi kalau fikih tetap yang dibahas terkait dengan fikih. Sudah 20 menit. Oke, saya untuk kali ini saya bagi menjadi 2 video. Nanti setelah ini saya tutup. Untuk hadis berdasarkan kuantitas, ada pertanyaan tidak? Setelah ini saya bahas terkait dengan yang kuantitas. Kemudian saya tutup untuk sesi pertama terkait dengan materi perbaikan hadis berdasarkan kuantitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita